Ya, itu memang situasi yang tidak disengaja. Tapi banyak kali juga kita pura-pura lupa. Apalagi kalau yang baku dapa di jalan ini adalah mantan. Alaman iso, pasti langsung putar muka saja, pura-pura seng lihat. Itu misalnya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya, seringkali juga kita menjadi persekutuan orang percaya yang pura-pura lupa secara komunal. Kenapa beta bilang begitu? Sebab misalnya ketong tahu bahwa melakukan tindakan kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Tapi ketika misalnya seorang suami sedang memukul istrinya di depan orang banyak, lalu ketong tanpa sadar ketong bilang, tinggal begitu supaya rasa, berjalan kiri kanan tak lalu. Ini ketong seng prihatin, tapi kemudian ketong menimpali dia dengan cercaan. Dan itu bukan hanya terjadi di dunia nyata, bahkan sekarang itu gemar terjadi di dunia maya. Ketong seng tahu keberadaannya ini seperti apa, tapi cepat sekali kita kemudian menimpali status-status yang memfitnah, mencela, dan seterusnya. Padahal Tuhan mengendaki beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya itu harus berkenan, yang hidupnya itu harus peduli, yang hidupnya itu harus benar-benar memberikan respek yang baik kepada orang yang menderita. Apalagi misalnya kalau itu anak gadis yang baru saja mengalami peristiwa pelecehan seksual. Kadang-kadang ketong seng langsung prihatin, tapi ketong bilang, makanya bapak itu betul sadiki, supaya jangan begitu-begitu terjadi. Ini kebiasaan kita untuk menghakimi tanpa kita sadari. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di hari Minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, beta dan Bapak Ibu saudara-saudara diajak bersama-sama untuk mengenang kasih karunia Allah, mengingat segala penderitaan yang telah Ia karyakan bagi beta dan Bapak Ibu saudara-saudara. Mengapa penting beta dan Bapak Ibu saudara-saudara mengenang? Mengapa penting beta dan Bapak Ibu saudara-saudara mengingat? Sebab dalam prakteknya ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara adalah tindakan mengingat. Bahkan saat ini ketika beta dan Bapak Ibu saudara-saudara sedang beribadah, kita sedang melakukan sebuah tindakan mengingat segala kasih karunia Allah. Dan dalam bahasa praksisnya, tindakan mengingat itu disebut amnesis. Akan beda-beda tipis dengan amnesia. Karena itu orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dia akan mengingat ketika ia mengalami situasi sukacita, kesuksesan, dia akan mengingat betapa ini bukan karena usahanya semata-mata, tetapi karena kemurahan dan kasih karunia Allah. Sebaliknya, ketika ia berada dalam situasi-situasi tertekan, situasi-situasi menderita, ia juga akan mengingat bahwa penderitaannya ini belum seberapa, sebab Allah sendiri telah mengalami jalan sengsara yang luar biasa, melebihi kesengsaraan yang sedang dialaminya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian kita pura-pura lupa dalam melakoni perjalanan hidup kita, betapa ibadah kita, proses mengingat itu tidak berlangsung dengan baik dalam kehidupan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara. Mazmur yang kita baca di Minggu Sengsara ketiga ini juga adalah mazmur yang dalam tahapan bacaannya Bapak Ibu bisa menemukan perikopnya itu berjudul, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku.
Mazmur secara pribadi tapi juga sebagai persekutuan mempertanyakan mengapa Allah meninggalkan, mempertanyakan penderitaan yang dialami. Mazmur ini biasanya menjadi mazmur yang dikumandangkan ketika mereka mengalami pembuangan di Babel dan pasca mereka kembali dari Babel. Penderitaan itu membuat mereka bertanya kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka bertanya kepada Tuhan, mereka kemudian mengingat betapa penderitaan mereka itu tidak pernah lepas dari keberpihakan Allah. Penderitaan mereka itu tidak membuat Allah meninggalkan mereka. Atas keyakinan mereka itu, maka mereka memuji dan memuliakan Allah. Sehingga bacaan kita tadi dipenuhi dengan pujian yang sungguh-sungguh kepada Allah. Beta dan Bapak Ibu, saudara-saudara juga seringkali adalah orang-orang yang juga mengalami situasi yang sama. Yesus sendiri ketika ia berada di tiang kayu salib, ia juga mengucapkan hal yang sama. Tetapi perkataan Yesus, mengapa engkau meninggalkan aku, sebenarnya hendak menegaskan bahwa ia berserah dengan sungguh-sungguh kepada kehendak ilahi yang akan terjadi atasnya. Demikian juga sebenarnya beta dan Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita mengalami situasi-situasi yang terpuruk, entah terpuruk karena ketemu pembodoh sendiri dan yang salah sendiri, alpa sendiri, atau situasi-situasi terpuruk karena difitnah, dicela, karena tindakan-tindakan yang sebenarnya ketong sendiri yang melakukannya. Ketong diingatkan bahwa Allah tidak meninggalkan kita, tapi Allah bersama-sama dengan kita. Karena itu setiap peristiwa hidup yang ketong alami itu, kenangkanlah dan ingatlah kasih karunia Allah. Bentuk kita mengenang dan mengingat kasih karunia Allah itu adalah akta iman dari beta dan Bapak Ibu sebagai orang percaya. Sebab orang yang ketika dia sengsara, dia mengingat kasih karunia Allah, dia akan semakin bertekun dan bukan lari dari Allah. Sama dengan orang yang mengalami sebuah kesuksesan bersama dengan Allah, ia mengingat kasih karunia Allah dan percaya bahwa kesuksesannya itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi akan dilakukan bagi kehendak dan bagi sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali sebagai orang-orang percaya, yang tadi beta sebutkan, ketong hanya sekedar mengingat, tetapi kemudian melupakan. Atau kalau anak-anak muda sekarang pun istilah, dong ingat, pas waktu buka Facebook lihat foto profil, ini kenangan dengan mantan terindah. Apalagi kalau baku dapa misalnya begini, susah diki lain, susah diki berbeda, su tambah manis kah, tambah gagah ya. Kalau bisa mangkali ada kesempatan ketemu bisa CLBK. Itu harapan. Harapan yang mungkin saja akan saya lahir dengan kesungguhan, tetapi hanya karena keinginan semata. Tetapi itu berbeda ketika kita mengingat dan mengenang kasih karunia Allah. Momentum mengingat dan mengenang kasih karunia Allah itu akan menjadi langkah bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Sebab ketika beta dan Bapak Ibu mengingat kasih karunia Allah, maka kita akan percaya sesulit apapun hidup kita, Allah tetap peduli kepada kita. Sesukar apapun perjalanan hidup kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Sebesar apapun derita hidup kita dan beban hidup yang menindih kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Dengan keyakinan iman itu, maka kita akan semakin menjadi orang-orang yang bertekun dan bertekun. Kita akan semakin menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar memuliakan Tuhan. Sehingga pujian kita dan syukur kita, madah kita
tidak hanya menjadi pujian yang hanya sekedar lip sync di bibir saja, tetapi pujian kita, nada syukur kita, ungkapan syukur kita lahir dari kedalaman hati, dan itu bentuk pengakuan kita yang menunjukkan hidup yang kian berkenan di hadapan Allah. Selamat mengingat kasih karunia Allah, dan selamat menjadi orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap babakan-babakan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan sama-sama berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Pendeta Leon Fatun Lebit. Selamat sore, Shalom. Semoga pujian ini memberkati kita semua. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana, penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang mendorongku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah.
Mengapa kau di sana penuhi hati ini, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu dengarlah anjuran ini. Tuhan telah melimpahi hidup kita dengan rahmat dan berkat-berkat-Nya. Marilah kita mensyukurinya dengan memberikan pemberian syukur kita demi pelayanan dan kesaksian nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian dari PKJ nomor 150 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Dibanding berkata
Jemaat diundang berdiri. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu, Yesus terimalah korban syukur ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini. Kami sudah memuji-muji Engkau dengan nyanyian kami. Kami sudah mendengar berita firman-Mu Tuhan Yesus. Dan di saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur ini guna untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah dan Tuhan kami, Allah di dalam nama Yesus yang telah mengambil jalan sengsara supaya kami diselamatkan. Allah yang selalu berpihak di tengah-tengah ketidakberpihakan kami kepada sesama kami. Allah yang selalu mengingat dan peduli terhadap kami ketika kami sendiri seringkali hanya mengingat diri kami sendiri. Kami tertunduk malu di hadapan-Mu Tuhan. Betapa kami penuh dengan keberdosaan. Betapa kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu di minggu sengsara yang ketiga ini Tuhan, sebagai persekutuan umat-Mu kami berseru kepada Tuhan, memohonkan belas kasih Tuhan, sambil mengingat seluruh karya selamat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mengingat setiap penyertaan Tuhan yang terlalu sempurna dalam hidup kami, baik sebagai pribadi, persekutuan keluarga kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai persekutuan anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengar meneguhkan iman dan percaya kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang pura-pura lupa, berniat lupa atau berlagak lupa. Tetapi karya Roh Kudus senantiasa menuntun kami, supaya kami terus mengingat kasih karunia-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Ketika kami mengalami kebahagiaan hidup, ketika kami mengalami penderitaan hidup, Roh Kudus memampukan kami untuk mengingat kasih karunia-Mu. Jika saat ini kami yang beribadah di saat ini sedang mengalami situasi-situasi terpuruk karena berbagai peristiwa hidup, tetapi juga beban-beban hidup
biarlah Roh-Mu meneguhkan iman kami, bahwa Engkau Allah yang sedia mengulurkan tangan kasih, memeluk kami di tengah-tengah keberdosaan kami, memeluk kami di tengah-tengah kealpaan kami. Dan biarlah firman-Mu membawa kami untuk kembali kepada Tuhan. Membawa kami supaya akta iman kami menjadi nyata, memuji dan membesarkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Supaya hidup kami adalah kesaksian yang hidup, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tempat-tempat pengabdian kami. Di sana kami akan hadir sebagai anak-anak Tuhan yang terus bersaksi tentang kemuliaan-Mu. Tolonglah kami dan topanglah kami, supaya sebagai warga gereja senior, kami akan bersaksi kepada anak-anak cucu kami tentang perjalanan-perjalanan hidup kami. Sekalipun tubuh fisik kami terbatas dan semakin tua, tetapi iman dan percaya serta kesaksian kami terus berlimpah-limpah karena karya dan Roh-Mu. Sebagai orang-orang tua dalam tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga, biarlah kami menjadi orang-orang tua yang semakin berhikmat, memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak kami, menjadi orang tua yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan berkat bagi kami. Sebagai orang-orang muda, pimpinlah kami supaya masa muda kami menjadi masa muda yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memakai masa muda kami untuk bersaksi. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak menjadikan masa muda kami sebagai masa yang penuh dengan kesia-siaan di hadapan-Mu. Tetapi masa muda kami adalah berharga, sebab Tuhan mengasihi kami dan kami mengasihi Tuhan. Diberkatilah seluruh kehidupan anak-anak kami, baik mereka di bangku-bangku pendidikan maupun mereka yang masih kecil, bahkan yang menyusui hingga di kandungan ibu sekalipun. Pelihara dan lindungilah mereka ya Tuhan. Sebagai persekutuan yang beribadah, kami memohonkan syukur atas kemurahan Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang perjalanan bulan Februari. Sehingga di hari ini kami akan mengakhiri perjalanan bulan ini. Terima kasih Tuhan, ajaib dan besar kuasa-Mu atas kami. Maka biarlah dengan iman itu kami akan masuk di perjalanan bulan yang baru. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan akan memegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di tengah-tengah badai dunia ini. Pelihara kami sebagai persekutuan umat-Mu di tengah-tengah ancaman pandemi virus corona ya Tuhan. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang terkonfirmasi ya Tuhan. Kasihanilah mereka yang berjuang di garda-garda terdepan bagi keselamatan orang banyak ya Tuhan. Kami memohonkan kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami di bulan yang baru, di usbu yang baru. Sebagai persekutuan yang beribadah, kami berdoa bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati para pelayan-Mu bersama dengan semua pegawai organik di dalamnya. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di Klasis Kota Ambon ini, biarlah juga diberkati oleh Tuhan. Sebagai persekutuan bergereja, kami tetap berdoa bagi Majelis Pekerja Harian Sinode yang tadi telah ditabiskan dalam tugas-tugas tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu MPH Sinode bersama dengan MP MPH Sinode ya Tuhan. Dan biarlah mereka yang telah menyelesaikan tanggung jawab panggilan mereka di periode yang lalu pun diberkati secara pribadi, rumah tangga, keluarga, anak cucu mereka ya Tuhan. Sebagai warga masyarakat, kami berdoa
Tuhan kiranya mengasihi kami, bahkan memberkati pemerintah kota kami, memberkati semua orang yang bekerja bagi keutuhan dan kehidupan bersama di kota Ambon ini, supaya oleh kasih dan karunia-Mu, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, ya Tuhan. Ya Allah pengasih, kami yang beribadah di saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang datang dan sedang berdoa, menaikkan pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi, Tuhan pun berkenan kiranya mendengarkan mereka, menjawab mereka di dalam kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami dan kasihanilah kami Tuhan. Layakanlah kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dengarkan dan jawab doa kami, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengundang Bapak Ibu saudara-saudara berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan. Mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati kulitku untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku jadi saksi kebaikan-Mu. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena itu pergilah dan beritakanlah rahmat Tuhan itu dengan berlindung pada berkat-Nya. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita duduk dan bersaat teduh.
Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat memaknai perayaan Minggu Sengsara yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ya Bapak Ibu, mari kita ada dalam doa syukur. Kita berdoa.